Halo teman-teman semuanya, selamat datang di presentasi saya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang AI sebagai alat bantu usaha di bidang otomotif. Pertama-tama, saya akan jelaskan latar belakang dari penelitian ini dan perancangan proposal ini. Kenapa saya mengambil topik ini? Karena saya terinspirasi dari keluarga saya yang membuka usaha bengkel knalpot. Jadi bila suatu saat nanti kami mampu membuat AI untuk membantu usaha keluarga kami, seperti itu. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia dalam menjalani usaha dari segi efisiensi waktu, akurasi, serta membantu penyelesaian pekerjaan yang lebih terstruktur. Jadi topik yang akan saya bahas pada hari ini ada dua, yaitu peran AI dalam mendeteksi kerusakan dan yang kedua, peran AI dalam katalog digital interaktif. Tidak menutup kemungkinan kedua topik ini bisa saja saling berhubungan satu sama lain. Baik, saya akan masuk ke dalam topik yang pertama, yaitu peran AI dalam mendeteksi kerusakan. Jadi, peran AI di sini menggunakan computer vision pada kamera yang digunakan untuk mengecek keseluruhan fisik kendaraan secara visual. Di sini, AI juga menggunakan perpaduan antara supervised learning dan unsupervised learning untuk mencari data dan menganalisis kerusakan. Jadi, supervised learning digunakan untuk mencatat nama-nama kendaraan atau database kendaraan secara real time. Tetapi unsupervised learning mereka digunakan untuk mempelajari kerusakan atau mencari error dan memprediksi kerusakan yang akan mendatang. Apa saja yang kita butuhkan? Jadi kita membutuhkan jenis kendaraan, merek dan tipe kendaraan, tahun produksi, riset data, dan bagian kendaraan secara keseluruhan. Jadi di sini kami mengandalkan pemeriksaan melalui visual. Juga kami tidak lupa melakukan research untuk mempelajari kerusakan dari para montir dan profesional. Jadi ini adalah salah satu penggambaran skenario cara kerja dari mesin tersebut. Jadi yang pertama, customer akan menceritakan permasalahan mereka, kemudian kendaraan mereka menaiki lift untuk diperiksa. Kemudian kamera diaktifkan untuk melakukan scan kepada kendaraan tersebut untuk mencari kerusakan. Mereka menganalisis dan mengambil data kendaraan secara real time. Mereka akan mengambil nama, jenis, merek, dan spesifikasi mobil secara lengkap. Kemudian mereka akan menjelaskan informasi kerusakan. Di sini terdapat berbagai macam ending. Jadi AI bisa saja memberikan hasil berdasarkan analisis mereka apakah mobil atau kendaraan tersebut mengalami kerusakan atau tidak. Jika tidak terjadi kerusakan, artinya mereka tidak menemukan apapun yang abnormal di dalam kendaraannya, berarti aman. Mereka juga bisa menemukan kerusakan, namun kerusakan tersebut tidak parah, sehingga tidak ada yang perlu diganti, namun hanya perlu diperbaiki. Tetapi, apabila mereka menemukan banyak sekali anomali atau abnormal yang terlalu banyak, mereka akan memberi kesimpulan bahwa kendaraan tersebut terdapat kerusakan yang sangat parah. Maka barang atau bagian dari kendaraan tersebut perlu diganti, sehingga mereka langsung mengalihkannya ke dalam katalog yang dipertanggungjawabkan oleh penjual. Jadi pembeli ketika mereka sudah melakukan pemeriksaan, mereka langsung menuju ke penjual untuk mencari barang yang tepat, seperti itu. Keterbatasan yang mereka miliki, ya namanya AI, sebuah mesin tidak selamanya benar dan selalu akurat. Kadang-kadang AI bisa saja melenceng dari
analisis yang seharusnya. AI masih membutuhkan tenaga manusia untuk melakukan pengecekan yang lebih detail dan teliti. Dan ya tentunya permasalahan ini akan menimbulkan banyak pertanyaan. Siapa yang bersalah bila hasil analisisnya salah atau terlewat? Karena manusia akan semakin percaya pada AI. Dan tentunya hal ini sangatlah tidak baik karena dapat mengurangi intuisi dan keterampilan seorang manusia. Seperti itu. Maka dari itu kita menggunakan faith principles, yaitu fairness, itu mengambil keputusan dan menilai kerusakan secara objektif. Jadi mereka harus mendeteksi kerusakan dan melakukan analisis berdasarkan apa yang terjadi, bukan melalui stereotip. Kemudian akurasi, mereka harus mendeteksi kerusakan secara tepat dan akurat. Integrity, mereka harus mengeluarkan hasil pemeriksaan yang jujur, jadi tidak boleh dimanipulasi. Inclusiveness, mudah digunakan pengguna, artinya mudah dioperasikan oleh para montir atau para pekerja yang bahkan tidak mengerti teknologi sekalipun. Transparansi, menjelaskan hasil deteksi dan analisis. Kemudian human-centered, artinya AI membantu manusia dalam mengambil keputusan. Sekarang kita akan masuk ke dalam topik yang kedua, yaitu penerapan dan peran AI dalam katalog digital. Di sini, AI dirancang untuk merekomendasikan barang yang akan dibeli oleh calon pembeli. Kemudian, AI juga bekerja dalam search engine yang mengeluarkan hasil pencarian secara akurat mungkin. Sesuai dengan nama, merek, bahkan membantu pencarian hanya dengan menyebut kerusakan yang dialami. Di sini, AI menggunakan gabungan antara supervised dan unsupervised learning dalam pengaplikasiannya. Supervised learning untuk mencatat semua barang atau produk yang akan dijual beserta jenis, merek, spesifikasi, deskripsi lengkap. Pokoknya supervised learning ini digunakan untuk memasukkan barang-barang yang sudah ada datanya, sudah memiliki data. Jadi supervised learning ini digunakan untuk mencatat produk apa saja yang akan dijual. Sementara unsupervised learning diterapkan pada rekomendasi produk. Jadi unsupervised learning ini bekerja untuk memprediksi dan membaca pola yang dilakukan oleh pembeli. Misalnya pembeli suka melihat aksesoris mobil dan lain-lain, mereka akan terus merekomendasikan aksesoris mobil kepada calon pembeli. Atau semisalnya mereka ingin mempunyai knalpot racing, kemudian AI akan terus merekomendasikan knalpot racing pada calon pembeli yang sedang tertarik melihat-lihat begitu. Apa saja yang kita butuhkan, kita perlu memasukkan merek dan tipe kendaraan, tahun produksi, harga barang, jumlah dan stok, spesifikasi dan detail produk, serta foto barang atau produk. Ngomong-ngomong, saya memiliki rencana bila AI ini juga dapat mengenerate gambar produk secara 3D begitu. Jadi orang-orang dapat melihat gambar produk dari segala sisi, seperti itu. Jadi untuk yang pertama ini saya akan menjelaskan workflow dari search engine berbasis AI pada katalog ini. Jadi yang pertama, customer akan memasukkan pencarian. Kemudian AI akan menganalisis kata kunci yang dimasukkan oleh customer. Misalnya customer seperti tadi dia menginginkan knalpot racing. AI akan mencocokkan dengan database produk mana saja yang termasuk kategori knalpot. Seperti itu. Kemudian AI langsung mengeluarkan hasil penelusuran mereka berdasarkan apa yang diketik atau diinput oleh customer. Di sini AI akan menampilkan produk yang paling sesuai. Contohnya ketika customer menginginkan knalpot racing, AI akan menampilkan knalpot racing di pilihan paling atas, sementara ke bawah dan lain-lain itu sudah termasuk knalpot ya, jenis knalpot lain gitu.
Kemudian, customer memilih dan mengklik untuk melihat produk, lalu AI langsung menampilkan rekomendasi produk yang relevan dengan pencariannya itu. Tetapi, di pilihan lain, AI juga menampilkan beberapa pilihan produk yang relevan. Artinya, tidak semua customer itu benar-benar memahami apa yang mereka inginkan. Jadi mereka tidak selalu mengetik pencarian mereka secara spesifik. AI akan menampilkan apapun yang customer itu ketik. Begitu. Jadi, untuk pilihan yang kedua ini, AI hanya menunjukkan rekomendasi produk berdasarkan kata kunci tadi, tanpa menyebut merek apa atau jenis apa secara spesifik, seperti itu. Kemudian, ini adalah cara kerja AI dalam melakukan promosi dan rekomendasi. Pertama, customer akan memasuki halaman katalog. Kemudian, customer melihat-lihat produk tersebut. Lalu AI akan mengambil data dari aktivitas pengguna. Kemudian AI menganalisis pola dari pengguna. Jadi AI akan membaca langkah-langkah kita, dari mana kita datang, dari mana kita pergi, dan lain-lain. Kemana kita berikutnya, begitu. Lalu kemudian AI akan mengeluarkan atau memunculkan produk yang terkait atau relevan dengan apa yang dilihat oleh customer. Misal customer melihat-lihat aksesoris kendaraan, maka AI berikutnya akan menampilkan rekomendasi yang sesuai dengan apa yang customer tersebut lihat, begitu. Keterbatasannya adalah AI hanya memahami pola yang dilakukan manusia. Mereka bisa saja salah dalam memberikan hasil pencarian. Kemudian, rekomendasi yang diberikan tidak selamanya relevan. Jelas akan memberikan pertanyaan apakah barang atau produk yang direkomendasikan bersifat netral dan adil, bukan hanya menampilkan produk yang mahal dan hanya menampilkan produk yang ingin dinaikkan saja. Jadi, AI di sini terkadang bisa saja disalahgunakan. Apakah AI tersebut digunakan hanya untuk menaikkan barang-barang yang tidak laku dan lain-lain, padahal itu belum tentu menjadi kemauan dari customer tersebut, seperti itu. Di sini kita juga menggunakan FIT principles dalam penerapannya. Artinya, yang pertama, fairness. Kita harus mengelola produk secara adil tanpa memihak pada produk tertentu. Seperti yang tadi saya sebutkan, artinya AI harus bersifat netral tanpa adanya bias, begitu. Kemudian accuracy, informasi dan rekomendasi yang akurat. Sementara integrity, menjaga keaslian produk dan kejujuran harga agar tidak menyesatkan pengguna. Inclusiveness, mudah digunakan pengguna baik penjual maupun pembeli. Transparency, menjelaskan dasar rekomendasi yang diberikan AI, seperti penyesuaian harga dan pengelompokan produk. Human-centered artinya AI membantu mengelola katalog, namun keputusan akhir tetap ada pada penjual. Baik, sekian dari